Halo semuanya, selamat datang kembali di Gakas Collection. Optimus Prime super keren yang tadi kalian lihat adalah Optimus Prime versi The Last Knight yang dikeluarkan oleh YOLO Park AMK Pro. Nah, ini tampilan box utamanya dia ya teman-teman. Ini tampilan sampingnya, belakangnya, nih belakangnya ada. Jadi ini Optimus Prime versi YOLO Park ini ada inner frame yang bahannya mayoritas dari diecast kalau nggak salah mencerna ya, karena ada tulisan diecast-nya nih di atas nih. Ini jadi ada inner frame-nya dan ini hasil jadinya ada termasuk stand base juga teman-teman. Nah ini tampilan sampingnya, oke. Tapi ini masih baru tampilan luar box aja nih, jaketnya doang. Di dalamnya ada box lagi yang gambarnya kayak begini nih. Oke, nah ini tampilan dalam boxnya. Kalau yang di luar tadi gambarnya keren banget, yang di dalam kesannya lebih memberikan kesan yang premium gitu. Ini di sini juga ada ukurannya, jadi sekitar 20 cm untuk hasil jadinya. Ini tampilan belakangnya, sampingnya lagi, dan kita kembali ke depannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lihat bagian dalam isinya ya. Nah, jadi ini dia bagian dalamnya. Semua partnya ini dimasukin ke dalam blister yang total ada 4 gitu. Di sini pun kita juga sudah dapat stand base juga. Dan ini kita juga dapat bonus berupa pin yang bahannya kayak dari besi gitu sih. Dan ini ada buku manual serta kartu garansinya. Oke, langsung aja kita rakit yuk. Nah, sekarang Optimus sudah jadi, sekarang kita masuk ke sesi review. Sesi reviewnya dimulai dari proses perakitannya dulu. Proses perakitannya menurutku ini agak keras. Jadi ini model kit pertamaku yang pakai metal frame. Meskipun nggak semuanya ya, dia cuma sebagian doang. Jadi di beberapa bagian, terutama joinnya itu ada yang masih pakai plastik gitu bahannya. Selebihnya besi diecast. Dan menurutku snap fitnya itu keras banget. Bahkan lebih keras dibandingkan model kit lainnya yang udah pernah aku rakit sebelumnya. Nah, selain itu juga ini kan dia nggak ada sistem runner ya, dia yang masukin dalam blister partnya, dan di partsnya itu tuh nggak ada nomor sama sekali. Jadi beberapa parts yang bentuknya sama kadang tuh bikin bingung untuk dipasangnya, mau pasang yang mana dulu atau pasang yang mananya, itu agak ngebingungin karena bentuknya beberapa ada yang mirip-mirip banget, yang bedain cuman pattern atau corak dari catnya aja. Itu untuk proses perakitan di snap fitnya. Selanjutnya untuk proses perakitan nah kita ngomongin buku manualnya nih. Jadi buku manualnya ini menurutku nih agak bermasalah ya, karena dia nggak ada nomor urut pemasangan. Kayak contohnya nih di bagian dada nih, ini nggak dijelasin mana yang mau dipasang dulu. Jadi seharusnya merah dipasang dulu, baru yang birunya nih. Kalau teman-teman lihat di Optimus sendiri, jadi yang harusnya dipasang tuh di bagian ininya dulu nih, baru bagian yang sisinya ini. Cuman di buku manualnya nggak ditulis, dan aku pun juga waktu masang nih sempat kebalik, sempat pasang kalau asal di sini yang warna birunya dulu, baru yang warna merah. Jadi yang warna merah ini keganjel dan cabutnya ini susah banget. Untungnya masih bisa dicabut dan diperbaikin. Jadi Optimusnya udah nggak bermasalah lagi. Oke, itu untuk proses perakitannya. Selanjutnya akan aku bahas soal artikulasinya. Artikulasi sendiri cukup luas. Kepala si Optimus ini bisa dongaknya jauh banget. Bisa sampai sejauh ini, bisa turun sampai sejauh ini, bisa muter juga kiri kanan, nggak bisa muter 360 derajat tapi. Lalu untuk di bagian badan ini ada ab crunch-nya gini nih, sampai sejauh ini ab crunch-nya. Bisa ke belakang juga nyampe sejauh ini badannya. Di sini pun juga bisa di sini pun di bagian pinggangnya ini pun juga bisa diputar. Meskipun nggak nyampe full di bagian sini nih, itu bisa diputar. Kalau selanjutnya juga untuk di bagian pinggangnya ini, armor pinggang ini bisa dinaikin sedikit biar artikulasi biar untuk pergerakan di bagian kakinya nggak gitu terhalang. Lalu bagian bahunya ini bisa dibuka sehingga tangannya bisa dibuka sampai sejauh ini. Lalu tangannya pun bisa ditekuk sampai sejauh ini, bisa nekuk banget jadinya. Di bagian sini pun sikutnya bisa gerak, dan tentunya dia bisa muter 360 derajat juga nih tangannya. Oh ya, untuk tangannya ini jari jemarinya ini ada artikulasi masing-masing nih. Jadi bisa dibuka tutup kayak gini. Dan itu pun juga di ruas jarinya ini ada artikulasi lagi, ada sendinya tuh ada 2 jadinya. Di yang paling bawah dan lalu ada sendi lagi di sini, jadi bisa ditekuk banget nih jari-jarinya, cuman agak keras aja. Lalu untuk bagian kakinya itu bisa dibuka sampai sejauh ini.
lalu bisa dimajukan sampai sejauh ini, ke depannya, ke belakangnya bisa sampai sejauh ini. Bagian lutut kaki bisa gerak sampai sejauh ini. Dia ini udah sistem double joint, jadi gerakan agak jauh. Ini pun bisa disegerakan ke samping kiri, samping kanan, serta depan belakang. Selain itu nih kakinya ada 2 segmen, jadi bagian depan ini bisa sedikit agak dinaikkan, bisa juga dibikin rata juga. Bisa di kiri kananin. Selanjutnya untuk aksesorisnya sendiri ada 1 buah pedang, 1 buah perisai, 1 set stand base, berbagai optional hands, aksesoris kepalanya Nemesis Prime, 1 buah magnet untuk nyalain lampunya, cuman ini aku nggak ada baterainya jadi nggak bisa nyalain lampunya, dan berbagai sambungan untuk pedang dan perisainya. Nah, selanjutnya untuk detail, model kit ini punya detail yang luar biasa mega. Teman-teman bisa lihat detail mesin si Optimus ini di setiap celah armornya punya scope yang tajam banget menurutku sehingga bisa dilihat dari jauh sekalipun. Selain itu, cat di bagian armornya ini cukup akurat dan ada efek glossy metallic gitu nih teman-teman. Nah, di sini juga memiliki efek weathering atau battle damage gitu ya teman-teman ya. Jadi nambah kesan realistis ke bagian armor Optimus ini. Di beberapa bagian armornya juga ada aksara Cybertron gitu yang bikin bagian armornya makin keren lagi tentunya. Nah, sekarang kita udah selesai ngasih si Optimus berbagai pose, dan aku perlu kasih komentar soal sendi-sendinya yang luar biasa kaku banget, luar biasa keras banget. Jadi agak susah buat dikasih berbagai pose yang macam-macam gitu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke bagian terakhir kita nih, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya akan aku mulai dari sisi positifnya dulu. Sisi positifnya yaitu yang pertama, detailnya tuh wah banget. Nih mau detail bagian mesinnya, detail bagian catnya, itu jujur aku speechless banget liatnya. Bagus banget detailnya. Lalu poin selanjutnya mungkin yang jadi poin positifnya adalah di aksesorisnya nih. Aksesoris itu banyak banget, ada perisai, pedang, nih kayak pisau kecil, optional handnya banyak, ada part pengganti buat kepalanya, ada stand base juga. Aksesorisnya lengkap banget pokoknya. Terus juga nih hasilnya tinggi banget, yaitu sekitar 20 sentian, lebih gede daripada Gunpla Master Gradeku Double Quanta. Dan kalau teman-teman yang nggak punya alat nipper gitu, alat-alat ngerakit model kit yang umum macam nipper gitu, tenang aja, ini nggak perlu pakai nipper sama sekali, nggak perlu pakai alat bantu, karena seperti yang udah aku tampilin di awal, dia itu udah setiap partnya tuh nggak pakai runner tapi dimasukin ke dalam blister. Itu sisi positifnya. Sekarang ke sisi negatifnya. Sisi negatifnya yang paling pertama adalah snap fit. Snap fitnya dia ini keras banget. Aku pernah ngerakit brand SNAA, dan mungkin brand SNAA lebih enak dirakitnya kalau soal snap fit dibandingkan dengan si Optimus ini. Keras banget snap fitnya. Lalu juga karena dia nggak ada runner, ternyata dia juga nggak ada nomor sama sekali nih, nomor urut untuk partsnya. Dan buku manualnya tuh tidak membantu untuk proses perakitan menurutku. Membantu tapi sedikit, tidak terlalu banyak membantu, karena nomor urut pemakaiannya, nomor urut pemasangannya itu nggak ada. Nomor bentuk dari part yang mau dipasangnya pun juga kadang nggak gitu jelas. Nih contohnya akan aku kasih tunjuk lagi. Jadi ini contoh dari buku manualnya nih. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri nih. Bentuk partsnya terlihat dengan jelas, tapi warnanya, patternnya atau pola warna di atasnya itu nggak terlihat dengan jelas. Kayak cuma dikasih kayak gini, warna merah dan warna biru. Sedangkan yang aslinya kan nggak cuma merah dan biru ya. Jadi kalau ketemu parts yang kebetulan mirip-mirip itu, kayak di bagian kaki misalnya, itu banyak banget parts yang agak mirip, itu agak ngebingungin. Dan karena nggak ada nomor urut pemasangan, jadi teman-teman berpotensi untuk terbalik pasangnya, dan mau cabutin lagi itu pasti bakal susah banget, berhubungan dengan snap fit yang keras itu tadi. Lalu terakhir ada di sendinya yang kaku, yang udah aku sebutin tadi. Sendinya tuh kaku banget, jadi kalau teman-teman mau gerakin dia, mau kasih si Optimus ini berbagai macam pose gitu, itu perlu effort ekstra dah. Selain untuk menjaga biar partsnya tuh nggak copot, kalau misalnya bertabrakan kan bisa copot maksudnya. Selain untuk menjaga partsnya nggak copot juga ya, untuk memaksa sendinya itu bisa bergerak.
Oh, ngomongin parts yang copot juga, ini aku nemuin minus, aku nggak tahu nih cuman di aku doang atau di yang lain juga. Di bagian kepalanya agak mangap kan. Seharusnya ini nggak mangap, dan aku nggak tahu kenapa dia kepalanya bisa. Jadi ini kepalanya udah loose gitu, udah kendor, mau ditekan gimana pun juga dia bakal tetap mangap. Padahal seharusnya nggak begini yang aku tahu. Aku cuma ngeganti mulutnya doang nih sekali ganti, sudah nggak pernah ganti lagi. Tapi entah kenapa bagian kepalanya ini jadi loose gini. Ini juga karena aku nggak tahu kok, aku akan menganggap ini sebagai poin minusnya dia nih. Ada parts yang gampang loose. Dan pangkal pahanya juga ini agak gampang loose nih setelah dikasih berbagai macam pose. Oke, itu aja review dariku untuk Optimus Prime versi The Last Night dari YOLO Park AMK Pro ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya ya teman-teman.